lagi di Hilda mereview buku. Nah, hari ini aku pengen banget nge-review bukunya Sani Dahyein. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu dengan dunia per-YouTuber dan juga dunia per-konten kreatoran sama Mbak Sani Dahyein ini. Mbak Sani Dahyein ini dia tuh sebenarnya orang Indonesia dan lahir dari Indonesia, cuman dia blasteran Indonesia Korea. Terus kemudian dia menetap dan tinggal di Korea sampai sekarang dan memulai konten-konten kreatornya dengan menjadi seorang beauty vlogger. Oke, jadi buku ini itu dia sampulnya dia hardcover, dia sampulnya keras dan harganya itu untuk Pulau Jawa 102.000. Terus kemudian diterbitkan di PT Gramedia ya teman-teman. Dia diterbitkan di tahun 2019, pas banget waktu itu kalau nggak salah sama bukunya Jerome Pauline deh kalau nggak salah ya. Nah di sini tuh dia masih cetakan pertama, ini aku beli banget di cetakan pertama gitu ya, dan ditulis oleh Mbak Sani Dahyein sendiri. Nah di buku ini ada sesuatu yang membuat aku tergelitik setelah membaca gitu ya, karena memang kebanyakan atau keseluruhan bahasanya di buku ini tuh bahasa Inggris dan juga Indonesia, tapi lebih kebanyakan Inggrisnya. Jadi sedikit ya bahasa Indonesia, cuman aku agak mengerti lah ya. Nah jadi itu di buku ini menceritakan tentang kisahnya Mbak Sani Dahyein ini. Kalau mungkin di depan kamera ataupun di depan layar ponsel teman-teman saat melihat Mbak Sani Dahyein ini, dia adalah sosok yang sangat ceria, cantik, menyukai perhiasan dan menyukai warna kuning. Itu yang aku dapat karena aku juga termasuk sunshine atau penggemarnya Mbak Sani Dahyein ini. Terus kemudian tetapi gitu ya, di dalam buku ini Mbak Sani Dahyein ini memberikan dan juga banyak bercerita, mungkin kayak lebih banyak curhat kali ya tentang kisah hidupnya yang di balik layarnya tuh nggak selalu mulus gitu ya. Di sini ada mungkin kayak satu kata ya. Di sini ada part yang membuat aku kayak lebih berpikir gitu ya. Kalian berpikir, wah enak banget ya bisa beli tas Chanel, bisa beli apartemen 3 kamar yang bagus di Korea. Mau tahu bagaimana aku bisa mendapatkan itu semua? Aku bekerja keras, aku bekerja sampai mimisan. Maksudku mimisan sungguhan. Nah di sini aku menyadari kalau bahwasanya waktu itu aku sempat lihat di vlogmasnya Mbak Sani, kalau nggak di vlogmas mungkin di vlog April kali ya, April Sani gitu ya. Pokoknya dia tuh selalu bikin konten yang memang 30 hari berturut-turut upload video setiap hari gitu. Nah itu biasanya tiap bulannya. Nah itu tuh sempet cerita kalau suaminya dia itu sempet sakit kepala karena terus-terusan ngedit gitu kan. Tapi waktu itu dia udah punya dua channel ya, bukan channel. Dia punya 2 channel. Yang pertama Sani Dahye yang bahasa Inggris, kemudian yang kedua Sani Dahyein yang memang dikhususkan untuk penontonnya dia yang yang bahasa Indonesia. Nah, Mbak Sani Dahyein ini menceritakan di dalam bukunya ini, dia ini dulu adalah mahasiswa, pokoknya dia masuk ke pengacara gitu ya, pengen jadi pengacara gitu di Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu memang disupport sama kedua orang tuanya, mungkin kayak bukan disupport ya, maksudnya kayak orang tuanya minta buat dia tuh masuk ke PTN gitu ya, intinya kayak negeri gitu. Dia sempat daftar, kalau nggak salah di buku ini ya, dia sempat menceritakan kalau dia tuh sempat daftar di kedokteran UI, cuman nggak diterima dan akhirnya dia ngambil pengacara di UGM ini. Pada saat itu Mbak Sani Dahye tuh benar-benar masih terus berusaha gitu kan, karena ia di Korea juga kerja part time gitu dan sampai malam, terus baru malamnya dia balik ke apartemennya dia, terus kemudian ngefilming kayak gini dan retake terus kemudian dia sampai pokoknya setiap hari itu kalau nggak salah tidurnya selama 2-3 jam.
Halaman 84, aku bacain, teman yang sesungguhnya akan bahagia untukmu, bahkan membantumu menjadi bahagia. Bukan cuma ada di situ saat kamu sukses. Di sini videonya Mbak Saidah Yein pada saat itu udah mencapai viral-viralnya gara-gara ia operasi matanya, kan matanya kecil sipit ya, pada saat itu ia sedang menyelesaikan program studi double degree-nya di University of Carolina. Terus kemudian sama dosennya tuh kayak sempet dicibir, bukan dicibir sih, maksudnya kayak sempet dikatain kalau matanya itu terlalu sipit, bahkan kalau senyum itu sampai nggak kelihatan bola matanya. Di situ Mbak Saidah Yein mulai insecure, mungkin kayak kita semua pernah ya merasakan diejek sama orang, terus kemudian insecure itu juga pernah. Dan akhirnya Mbak Saidah Yein ini mendapat tawaran untuk operasi mata, intinya kayak buat ngebesarin gitu. Nah terus kemudian Mbak Saidah Yein sempat gitu kan mau, dan ia pulang lagi ke Korea dan akhirnya membuat video pada saat ia dioperasi. Nah kemudian video inilah yang viral dan membuat view setiap videonya Mbak Sani ini meningkat dan juga melejit gitu. Di sini aku sempat berpikir juga sebagai seorang konten kreator, mungkin memang aku akan mengalami fase di mana yang Mbak Saidah Yein alamin pada saat itu. Mungkin bukan sekarang ya, tapi nanti mungkin aku lebih antisipasi aja gitu kan, dengan memberikan konten-konten yang bervariasi dan juga yang menarik kepada teman-teman penonton setia aku. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa untuk para teman senimanku di luar sana, jangan biarkan siapapun memberitahumu bahwa kamu tidak mampu. Jangan biarkan siapapun meredupkan semangatmu dan kreativitasmu. Sebaliknya, rayakan kebebasanmu, ikhlaskan perkataan-perkataan negatif, dan bersenang-senanglah. Karena memang ya, menurut aku diri kita itu patut sekali untuk diapresiasi dengan apapun. Misalkan kalian suka sekali gitu ya, misalkan dengan martabak. Nah setelah kalian melakukan sesuatu, berikanlah hadiah kepada diri kalian martabak. Kalau memang kalian suka martabak, kalau kalian suka bakso, belilah bakso untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Itu suatu yang relate menurut aku ya, untuk supaya diri kita tuh tetap semangat dan on fire untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Nah di sini juga Mbak Sani mengatakan bahwa pikiran kita adalah anugerah yang tidak dimiliki sebagian manusia. Ide dan juga kreativitas kita itu datang kepada kita, tapi tidak datang kepada orang lain. Mungkin datang kepada orang lain dengan konsep yang berbeda gitu. Ini pikiran kita, ini yang kita mampu dan ini yang kita kerjakan. Orang lain, biarkan orang lain, karena terkadang mereka yang mencibir itu mereka tidak mampu membeli, dan juga mereka tidak mampu melakukan hal seperti Mbak Sani. Mbak Sani waktu itu sempat beli tas Chanel yang harganya hampir sekitar 42 juta, pokoknya yang mahal banget. Itu aku juga sempat kaget sih, kayak wow, semahal itu ya tasnya gitu kan. Akhirnya, nah disitu memang banyak banget komentar-komentar netizen yang sangat budiman gitu ya. Netizen sejagat raya ini mengomentari kalau sebenarnya ngapain sih beli tas 42 juta, dan banyak-banyak komentar negatif lainnya. Nah di situ memang benar banget apa yang dikatain Mbak Sani, bahwasanya mereka ini tidak mampu untuk membeli apa yang dibeli Mbak Sani pada saat itu. Dan juga di sini Mbak Sani kayak lebih mengatakan bahwasanya menjadi konten creator itu membuat kita menjadi kehilangan banyak waktu. Terus kemudian waktu bersama keluarga, kemudian menghilangkan kebersamaan bersama teman. Nah di sini aku ngerasa banget gitu ya, maksudnya kayak orang lain mah chatan gitu ya, chatan dengan yang lain, video call dengan yang lain, tapi kalau aku ngedit terus ngedit gitu ya. Mungkin aku sempat memberikan waktuku bersama teman-teman yang lain, tapi tidak sebanyak dengan teman-teman yang lain. Nah, aku juga ngerasain sendiri apa yang dikatain sama Mbak Sani. Tapi kalau kita udah naik gitu ya, kalau kita udah naik di situ,
teman-teman akan merasa terseleksi. Maksud aku bukan yang mau untuk ikutan naik juga atau pansos atau yang lainnya. Teman-teman itu bisa diseleksi melalui dari itu, kata Mbak Sari di sini. Jadi pada saat ia sudah mencapai 1 juta subscriber pada 4 tahun ya, selama 4 tahun di situ mulai banyak teman-temannya Mbak Sani yang awalnya mencemooh Mbak Sani, yang awalnya ngejek, terus kayak Sani tuh apa sih, cewek Korea yang gak jelas, aneh gitulah ya. Di situ banyak yang minta maaf dan ngaku-ngaku sebagai temennya Mbak Sani. Juga ada beberapa brand ambassador yang sempat nolak Mbak Sani untuk kayak endorsement gitu. Nah, itu juga akhirnya banyak meminta maaf dan juga memberikan email-email untuk permohonan minta maaf agar brandnya mau dipakai Mbak Sani dan mau di-upin ke media sosial Mbak Sani. Bermanfaat itu, maksudnya kayak kita menjadi tenar, bukannya Mbak Sani ingin haus dengan ketenaran ya, bukan, tetapi ini memang hal yang disukai Mbak Sani. Ngerti nggak sih konsepnya? Kalau kalian suka melakukan sesuatu, semuanya akan terasa mudah. Tapi kalau kalian terpaksa melakukan sesuatu, semuanya ada aja masalahnya, ada aja kesulitannya. Meskipun kita melakukan sesuatu nih, ikhlas, ridho, senang gitu ya. Tapi kalau kita ada masalah, tapi kalau kita senang dan juga ikhlas mengerjakannya, semuanya akan terasa lebih mudah gitu kan. Nah, begitu juga dengan Mbak Sani di sini. Dan itu aja mungkin ya beberapa mungkin buku ini lebih kayak memberikan motivate ya. Karena pada saat itu sebelum aku memulai konten ini, aku emang udah punya buku ini, dan pada saat itu aku langsung semangat kembali gitu loh, kayak wah, jadi konten kreator itu memang tidak mudah gitu ya. Tapi kalau kita tidak memulai, terus kapan gitu kan ya. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat video pertama aku yang kontennya tentang review masker, dan itu super duper alhamdulillah kayak memberikan respon positif dari teman-teman dan memberikan semangat kembali gitu ya buat aku. Oke, mungkin itu aja review buku Sani Dahyein atau Sani Everywhere. Buat teman-teman Sunshine, jangan lupa untuk check out bukunya, karena mungkin sekarang harganya udah turun. Karena kan waktu awal-awal dia harganya memang 100 ribuan ya, 100 lebih gitu kan di Gramedia. Tapi sekarang harganya udah banyak yang turun dengan sampul yang hard, dengan sampulnya yang masih hard. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat konten creator. Jangan pernah patah semangat ya. Intinya semangat terus, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. So, thank you for watching my video. Bye!